Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Kita bagian ketiga ya, masih dengan Dr. M. Taufik. Pakai K ujungnya ya. Tetangganya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Wah, kita tetap assalamualaikum. Jadi bagian ketiga ini kita akan bicara mengenai KM50. KM50. Ada 3 fenomena yang perlu kita garis bawahi. Garis stabilo. Ya, stabilo Ya, ini stabilo. ya. Satu nama Acai ya, Ari Cahyanugroho kalau tidak salah, yang disebut oleh JPU dalam kasus Sambo. Dan sekarang dia sudah diadili kan? Ya, dalam kasus Sambo, ya. bahwa dia tim CCTV KM50. Ya. Dan dia diminta untuk membereskan CCTV Sambo, CCTV, ya kan? Yang kedua, ditemukannya mobil. Ya. Ya mungkin 1-2 hari ini, Ya. di mana mobilnya itu, wah, pokoknya bannya pecah, bolong dan lain sebagainya. Entah itu bisa menggambarkan adanya tembak menembak atau Seperti ditembakin, apa? kita nggak ngerti. Kata Habib Rizik, cari dong CCTV-nya, bisa menjelaskan itu. Betul. Yang ketiga adalah soal yang terkait dengan apa tadi? Dengan penyidikan HAM. Oh, Sama oke, sekali ya, Komnas HAM ya, tidak ya, melakukan oke. penyidikan. Tulisan dari Marwan Batubara yang mengatakan bahwa, loh, Komnas HAM ini selama ini belum pernah melakukan penyelidikan. Pemantauan. Ya, itu yang kemarin itu pemantauan. Padahal mereka meyakini ini adalah kejahatan HAM berat karena melibatkan struktur negara. Ya. Ya kan? Pokoknya ada kriteria-kriteria HAM berat itu yang terpenuhi menurut TP3, tim pemantauan peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS. Nah, silakan Pak Taufik mengeksplor ini dengan harapan mungkin siapa tahu tiba-tiba Presiden Jokowi sama bergairahnya dan juga Mahfud MD untuk mengungkap Sambo dan Kanjuruhan. Kalau dari Sambo dia perintahkan berkali-kali sampai 4 atau 6 kali. Kalau Kanjuruhan bahkan bikin tim gabungan independen. Silakan. Tadi kalimat tadi menginspirasi saya. Kata-kata gairah itu membangkitkan saya. Oh, luar Salah biasa. satu yang membuat orang gairah itu kan minum kopi kan. Kopi begitu. ya, minum kopi. Minum kopi dulu, minum kopi dulu biar kita bergairah. Dan ini bukan kopi pahit, tapi Iya. kopi yang sesungguhnya tidak pakai gula. Tidak pakai gula. Ya, jadi ya susah kalau ngomong sama orang penggemar kopi begini. Ya, kita pertama bahwa ini ada 3 peristiwa ya, dan nanti akan sampai pendapat saya mungkin berbeda dengan kebanyakan. Apakah itu disebut novum atau tidak? Saya berhak menyampaikan pendapat itu di ruang ini. Dan bukan Novum Baswedan ya, Iya, Novum. bukan. Ya, Novum Baswedan itu teman seangkatannya Bang Refli, ya, sama-sama UGM, sama-sama tahunnya sama ya. Oh, enggak dong. Duluan. Loh, Novum Baswedan itu mantan penyidik KPK. Oh iya. saya ke Gubernur DKI ini. Oke, Nggak silakan. apa-apa, canda-canda dikit nggak apa-apa. Dia yang pertama bahwa di dalam dakwaan JPU ya, jadi dalam dakwaan JPU berarti ini kan sudah diungkap di depan persidangan. Nah, di situ ada 3 hal yang disampaikan tentang Acai ya. Acai ini bagian dari Satgasus yang diperintahkan yang pada saat itu komandannya adalah Sembu ya. Ya, dia diperintahkan untuk mengamankan CCTV dalam tanda petik mengamankan. Ya, padahal mestinya kalau penyidikan itu bukan mengamankan, CCTV ini dianalisa. Ini ya sebagai pendukung begitu. Lalu kemudian yang kedua ada temuan baru, ya ini adalah adanya mobil yang 6 laskar. Ya, mobil yang menewaskan 6 laskar ya. Chevrolet Spin. Spin ya, Chevrolet Spin yang di situ ada tembakan di ban dan seluruhnya, pokoknya wujudnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada narasi yang disampaikan oleh Bang Marwan Batubara bahwa sebenarnya di dalam peristiwa KM50 ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang notabene diwenangi undang-undang memiliki hak penyelidikan ini ternyata tidak melaksanakan itu. Ya, dia hanya memantau ya. Nah, jadi lebih cermat. Kalau memantau lebih cermat Kang Edi Mulyadi lah. Iya, karena dia langsung ya. Iya, karena dia langsung sampai itu digusurnya rest area. Nah, pertama
kita melihat bahwa di situ ditemukannya fakta baru bahwa kita nyambung akhirnya yang dulu kita pernah ungkap di sini tentang Satgasus. Satgasus itu di dalamnya tentu ada yang namanya Tito Karnavian karena dibentuk di awal-awal dia jadi Kapolri. Nah, saya ingin sampaikan kenapa KM 50 harus direaktualisasi, diangkat kembali, diaktualkan kembali karena memang ada satu proses penyidikan yang tidak sampai ya. Nah, kalau ini nanti dilakukan satu penyidikan, saya tidak menyebut ini penyidikan ulang, Bang Refli, karena kalau penyidikan ulang ini kan tidak dikenal di Indonesia. Kan ini sudah lewat pengadilan. Apapun sejelek apapun mungkin hakimnya, sejelek apapun jaksa, ketika itu putusan pengadilan, upayanya juga dengan upaya-upaya pengadilan juga, misalkan banding, kasasi, PK dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa di dalam peristiwa ini, kalau kita ingin KM 50 ini terutama adalah FPI dan Muslimin serta bangsa Indonesia yang cinta tegaknya hukum, saya tidak bicara keadilan, tegaknya hukum dulu. Ini kan penyidikannya kan amburadul ini. Nah, saya meyakini bahwa pelakunya bukan 2 orang itu. Kalau kita lihat, atau paling tidak masih ada pelaku yang lain. Kalau kita lihat proses hukum acara pidananya pun kan tidak logis. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa yang ancaman pidananya 15 tahun karena pembunuhan, 338 itu kan pembunuhan ya. Kenapa itu tidak pernah ditahan sama sekali? Tidak pernah ditahan sama sekali. Bahkan 1 hari pun. Iya, 1 hari pun. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah dinonaktifkan dari jabatannya. Jadi ketika seseorang menjadi tersangka, terdakwa, tidak pernah diadili sama sekali. Dan yang ketiga, di depan persidangan justru mereka ini tidak pernah dinonaktifkan. Tersangka, terdakwa tidak pernah tidak dinonaktifkan. Dan akhirnya putusannya dia terbukti tidak bersalah. Nah, seperti sudah diatur kayaknya sepertinya. Nah, kalau ini hukumnya benar ya, dia minta rehabilitasi dong. Negara harus mengganti rugi karena menyebabkan 2 orang polisi ini diadili lepas dari ditahan atau tidak, ternyata putusannya hakim menyatakan dia tidak bersalah. Negara memberi ganti rugi dan merehabilitasi, mengembalikan seperti kedudukan semula. Kan kalau saya bilang ini bandarnya kan rugi 2 kali, sudah keluarganya jadi korban. Nah, sekarang malah negara bisa kedua orang polisi ini bisa menuntut kepada korban kan begitu, karena ternyata dia tidak bukan pelakunya kan begitu. Justru dari peristiwa ini adanya temuan baru, saya menyebut bukan novum. Karena sudah lewat proses persidangan. Novum itu ketika di dalam persidangan hal-hal yang belum dibuktikan, dan novum itu hanya salah satu. Karena dan novum itu diperlakukan hanya untuk 2 orang itu aja. Dan itu prosesnya PK ke Mahkamah Agung dan dalam sistem peradilan pidana kita ada kelemahannya kalau novum. Yang bisa mengajukan novum itu kan cuma 2. Kalau bukan jaksa adalah siapa ini namanya terdakwa, terpidana. Jadi kalau kita bicara novum dengan 3 temuan tadi, satu adanya sebutan dalam dakwaan adanya nama Acai tadi, kemudian ditemukannya mobil Chevrolet Spin dan yang ketiga pernyataan dari Marwan Batubara bahwa Komnas HAM ini belum melakukan apa-apa, baru memantau begitu. Nah, saya tidak setuju kalau itu dilakukan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu kan unsurnya novum itu hanya salah satu unsur sebenarnya. Yang lain itu kelalaian hakim pun bisa menjadikan kesesatan. Bisa menjadikan. Tapi itu menurut saya kalau dalam sistem peradilan pidana kita susah karena itu aktornya adalah jaksa. Jaksa aktornya adalah jaksa. Nah, lalu apa yang memungkinkan? Yang memungkinkan dilakukannya penyidikan baru atas ditemukan fakta itu. Maksudnya penyidikan terhadap KM 50 tapi dengan bukti baru dan mungkin dengan tersangka baru, bukan tersangka yang sama. Maka saya mengatakan bukan penyidikan ulang. Kalau penyidikan ulang akan berlaku asas nebis et idem. Orang yang sudah diperiksa, diadili apalagi sudah inkrah tidak boleh diadili kedua kali. Jadi yang lebih tepat ada penyidikan baru dengan alat bukti baru. Dulu yang namanya dan kemungkinan mensasar tersangka baru tersangka bisa jadi nanti yang menyembunyikan siapa itu
CCTV. Iya. Bisa jadi yang memerintahkan menyembunyikan CCTV. Land Cruiser hitam. Iya, yang punya Land Cruiser. Iya. Jadi saya lebih setuju negara ini melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau sekarang sudah penyidikan karena sudah ada buktinya, sudah peristiwanya, tidak perlu penyelidikan. Iya. Jadi perlu dilakukan penyidikan baru untuk menemukan dengan bukti baru, dengan tersangka baru. Dan saya meyakini pelakunya bukan dua. Kenapa? Logika berpikir saya seperti itu. Membunuh seorang Joshua saja melibatkan puluhan bahkan ratusan anggota polisi diperiksa. Masa 6 orang yang nyata-nyata memang dibunuh oleh polisi, tersangkanya hanya 3, yang satu pun meninggal. Absurd, tidak jelas apakah dia tersangka beneran atau tidak. Pokoknya udah meninggal aja. Pokoknya udah meninggal begitu aja. Dan kecelakaan tunggal. Ya, yang pasti di depan persidangan kan hanya dua. Jadi ini perlu dilakukannya bukan penyelidikan karena buktinya sudah ada kok. Kalau buktinya ada, peristiwanya ada, korbannya ada. Jadi sudah lengkap. Subyek hukumnya ada, perbuatan pidananya ada, perbuatan pidananya itu melawan hukum dan korbannya ada. Jadi sudah 4 unsur-unsur pidananya lengkap. Tinggal mencari menemukan tersangkanya. Kalau pertanyaan disampaikan ke saya akan posisikan orang yang mengambil CCTV itu atau DVR itu sebagai tersangka. Iya. Dia bukan hanya obstruction of justice, Dia bisa bukan sekedar menghalang-halangi penyidikan, tapi dia menghilangkan barang bukti. Nah, oleh karena itu tentu ada satu pertanyaan nanti di online. Bagaimana? Apakah mungkin dilakukan penyidikan baru? Kalau itu kehendak negara, politik hukum negara, jawab saya mungkin. Lalu bagaimana? Apakah pelakunya? Apakah timnya polisi? Tidak. Jangan polisi. Harus ada tim independen. Komnas HAM itu. Iya. Karena dalam proses penyelidikan Komnas HAM, ya. Karena kalau mau diarahkan kepada HAM berat, maka memang penyelidikan jadinya. Kan beda. Tadi kan pidana biasa. Iya, pidana biasa. Nah, penyelidikan itu bisa pakai penyelidik independen. Iya. Ya, nanti di Kejaksaan Agung bisa pakai penyidik independen gitu. Maksud saya begini, kalau ini peristiwa pidananya belum sampai kejahatan HAM-nya, kan perlu dilakukan penyidikan. Penyidikan baru. Karena ini temuan baru. Nah, terhadap Komnas HAM dia harus melakukan proses penyelidikan. Karena dia memang punya wewenang untuk menentukan apakah ini layak untuk dibawa ke pengadilan HAM. Dan kalau lihat proses persidangan yang tidak objektif, tersangkanya meninggal dulu dia terdakwanya polisi, penyidikan tidak pernah ditahan, bahkan sampai dia divonis pun belum pernah mencicipi 1 hari di rumah tahanan dan tidak pernah dicopot jabatan aktifnya sebagai polisi, maka dalam penyelidikan ini harus melibatkan penyelidik independen supaya kejahatan HAM beratnya terbongkar. Jadi ada 2, satu penyidikan biasa karena kejahatan pembunuhan, kedua penyelidikan oleh Komnas HAM karena ini kejahatan diduga kejahatan HAM. Ada dugaan kejahatan HAM yang dilakukan oleh negara. HAM berat HAM berat. Jadi harus ada penyelidiknya ini penyelidik independen. Saya pikir itu mekanisme yang bisa dilakukan. Ada 2. Jadi sekali lagi saudara sekalian, tidak tepat apa yang dikatakan oleh Kapolri sebagai novum. Tidak bisa. Novum itu hanya berlaku untuk 2 terpidana yang sudah dibebaskan, yaitu Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan. Tapi kalau ada diduga ada tersangka lain yang belum diproses, yaitu namanya penyidikan baru. Tapi kalau diduga ini adalah pelanggaran HAM berat, maka penyelidikan juga oleh Komnas HAM. Jadi nggak apa-apa mereka berjalan bersama. Nanti dilihat ujungnya bagaimana dalam proses penuntutannya kan. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan komentar sobat era terkait dengan ini ya. Luar biasa, kita ras ya. Oke, seperti apa yang saya sampaikan ke Bang RH saat abang tanya apakah bisa mengungkap kasus KM50. Saat kita bahas kasus Sambo, saya jawab wallahu alam bisawab. Semoga Bang Taufik ada novum baru. Sudah kita jelaskan tadi ya. Bukan novum baru, tapi penyidikan baru dan penyelidikan oleh Komnas HAM. Hadir nyimak, ini saya ambil bikin kue bolu kukus luar biasa. Ungkap, ayo ungkap biar semua terang benerang. Ayo ungkap. Kadrun so intelek padahal kaum rebahan nggak becus kerja, luar biasa ya Dimas Angga. Pokoknya kalau pendukung pemerintahan tuh nggak ada narasinya, nggak ada tujuannya ke siapa, nggak jelas gitu. Ya. Nyimak Bang, buzzer RP dicuekin aja, tangkap pelakunya.
ingkap terus KM 50, bilang ungkap, bilang ingkap. Mungkin sambil makan bolu. Saya baca apa adanya. Busuknya penegak hukum cermin busuknya pemerintah. Henry juga masuk orang paling bertanggung jawab atas kasus KM 50. Tahu Henry siapa ini? Awas, saya tahu Henry apa, tapi karena dia nggak lengkap saya nggak mau menduga. Karena Henry ada nama pengacara, ada nama yang bukan pengacara. Awas, ada buzzer RP. Pada akhirnya orang yang terbuka hatinya nggak akan ikut-ikutan membenci FPI, insya Allah ya. Insya Allah. Karena dia adalah bagian dari warga negara juga. Iya, cuekin aja, biarin, percuma debat sama orang bodoh. Apa maksudnya ini? Kemudian FPI top markot apa lagi nih? Top markot. Semoga 6 syuhada pengawal HRS diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah. Amin, ya rabbal alamin ya. Paling tidak di tempat yang paling mulia di alam barzah ya. Memang harus dilakukan reaktualisasi KM 50 Bang Era dan Bang Taufik, tapi jangan pakai K ya, Taufik pakai Ki ya. Itu ada penjelasan tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada KM 50 tersebut. Kok pelaku tidak dihukum padahal jelas sudah ada 6 orang korban. Sebenarnya tujuan itu polisi mengikuti Habib Rizik dan keluarganya. Apa tersangka? Bukan sehingga mengejar tengah malam. Ingat saja kalian yang terlibat kalau di dunia belum sempat diadili, di akhirat pasti. Ya ini memang ini sudah kontroversi. Iya. Ini orang belum tersangka. Saksi juga kagak. Saksi juga belum dipanggil tapi sudah mengatakan dia akan datang. Ini kan Habib Rizik. Tapi tiba-tiba yang 6 orang itu apa perannya itu? Dia bukan siapa-siapa. Iya, oke. Silakan Pak Taufik sekalian closing statement. Ya. Closing statement saya, jadi kita rumuskan kembali. Saya mungkin berbeda dengan rekan-rekan pengacara dan juga Pak Kapolri. Dan Pak Kapolri ini bukan novum. Kalau novum berarti yang diuntungkan kedua orang itu, ya. Tetapi kalau kita ingin mengembalikan harkat dan martabat, hak asasi manusia dan keadilan, maka dilakukan 2 upaya. Terhadap pidananya biasa, kejahatan biasanya dilakukan dengan penyidikan baru. Karena tidak perlu penyelidikan, sudah jelas kok. Periksa-periksa orang-orang itu yang dulu menyembunyikan DRV atau CCTV ya, orang-orang yang ikut nembakin mobil ya. Kemudian mobilnya sendiri kan juga bisa dijadikan bukti ya. Ya, barang bukti. Barang bukti ya, bisa barbuk bisa dijadikan barbuk ya. Kemudian terhadap kalau ini masuk extraordinary crime, human dignity atau crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, maka Komnas HAM yang dulu seperti yang saya sangat salut sama Bang Marwan Batubara, ini insya Allah juga dengar ini ya, dilakukan penyelidikan karena sepanjang peristiwa KM 50 heboh ini Komnas HAM hanya seperti pegang teropong dari jarak jauh. Dia tidak menggunakan fungsinya. Dia bisa melakukan penyelidikan. Nah, persoalannya kalau ada resistensi atau tekanan rasa takut, ya harus menggandeng penyelidik independen gitu ya. Nah, kalau menjadi independen saya sudah punya deskripsinya siapa, wakil dari keluarga korban. Oke. Ada unsur polisinya, ada unsur masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Nah, karena ini proses penyelidikan ya. Penyelidikan. Ya. Jadi itu boleh ya. Dan menurut saya kembali tadi kan belum disebut tetangga saya satu kecamatan Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi menginginkan sebagaimana kan Juruhan dia 4 kali perintahkan Pak Sigit. Nah, sekarang kita lihat itikat baik Pak Jokowi ya perintahkan itu dilakukan penyidikan baru dengan barbuk baru dengan saksi-saksi baru ditambah penyelidikan terhadap kejahatan kemanusiaan dengan melibatkan Komnas HAM dan tim penyelidik independen, wakil keluarga, akademisi, dan tentu juga ada unsur polisinya. Begitu ya. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya, sekali lagi bahwa 2 jalan. Polisi silakan mengadakan penyidikan untuk menentukan mencari tersangka barunya. Ya. Kemudian Komnas HAM lakukan penyelidikan karena ini diduga pelanggaran HAM berat. Perkara nanti temuannya apa itu soal lain, tapi lakukan yang pro justisia bukan pemantauan ya, karena pro justisia itu yang belum pernah dilakukan. Itu saja saudara sekalian, dan bagian keempat terakhir ini kita akan bicara retol. Zaman Bung Karno revolusi total, tapi kita cukup reformasi total kepolisian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Cheers.
share.